Saya on-kan dulu di YouTube. Shalom. Oke, kita sudah bisa mulai. Silakan Ibu Madalena untuk memulai. 12.0. 12 itu 0. Oke, kita sudah bisa mulai. Silakan Ibu Madalena. Oke, Shalom para pendeta yang terkasih, khususnya terkasih Pastor Adi yang sudah bersama-sama dengan kita, Ibu Tina, juga yang lain. Sungguh satu kebanggaan kita bisa berjumpa secara online. Kita akan merayakan Paskah. Bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan Adi yang sudah bersama-sama dengan kita, Ibu Tina. Tuhan Yesus luar biasa, karena tanpa Paskah maka iman kita tidak berarti. Sebelum kita memulai, mari kita membuka dulu dengan doa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh berjumpa bersama-sama Tuhan walaupun hanya secara online. Tapi Tuhan tidak mengurangi segala sesuatu yang boleh kami berikan kepada Tuhan Yesus. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin meninggikan, bahkan kami ingin Tuhan memuliakan nama-Mu. Nah kami bersyukur Tuhan atas kuasa kebangkitan-Mu, atas penebusan-Mu di kayu salib. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan acara kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir acara kami, hanya di dalam nama-Mu yang kudus dan berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah Paskah bersama Korwil Jabodetabek yang hari ini kami lakukan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Puji Tuhan, saudara kita akan masuk dalam ujian dulu, dan setelah itu Pastor Charlton akan melanjutkan. Silakan. Puji Tuhan, saudara kita akan masuk dalam ujian dulu, dan setelah itu Pastor Charlton akan melanjutkan. Silakan. Oke, shalom Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Sebentar akan dibantu oleh teman-teman kita dari GPCC. Mungkin Pak Paul Seko bisa mulai diputarkan Pak itunya. Selamat menikmati ibadah kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Shalom, salam sejahtera kepada semua pemimpin keluarga besar dari Sinode JKI dimanapun saudara berada saat ini. Selamat Paskah, kami dari JPCC Worship sungguh bahagia tetap bisa terkoneksi dengan saudara semua. Dan sebentar kita akan bisa menyembah, memuji Tuhan bersama-sama dari tempat yang berbeda-beda. Wow, saudara mari kita rayakan kuasa kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Yang telah mengalahkan maut, dan kuasa yang sama tersebut ada di dalam saudara, ada di dalam kita semua saat ini.
Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari kita celebrate, mari kita rayakan kebangkitannya. Haleluya. Death could not hold you. The veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Not a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, the name of Jesus. Let's sing. Death cannot hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. Tail torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. The name of Jesus, the most powerful name there is. Nama yang terbesar, nama yang terhebat, nama Yesus. Oh, oh. Katakan Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, pasaku berharap. Oh, katakan Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu,
Engkau setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, oh, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sebab Bapa, Engkau setia selamanya. Dan kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu. Katakan Engkau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Engkau setia, Engkau berkuasa. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. Come on, sing. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever, I sing forever. Hallelujah, Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui pujian penyembahan. Mari kita terus masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi, di dalam pujian penyembahan kita yang berikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucap syukur kita semuanya
sudah masuk di dalam puji-pujian dan penyembahan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak kita, oleh Bapak Adi Sutanto. Dan saya bersyukur bersama-sama dengan kita juga ada Pak Edi Suyanto, juga ada Pak David Meyanto. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada Pak Adi dan saya persilahkan sebagaimana yang sudah diatur. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Adi. Oke, suara saya bisa didengar semua kah? Saya tidak mendengar suara Anda, tapi lihat foto-foto Anda di situ. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu datang atas hidup kami masing-masing. Kuasa kebangkitan-Mu boleh menjadi pengalaman hidup kami, pribadi, keluarga, gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kami tinggal. Izinkan ya Tuhan, hati kami jadi tanah yang baik bagi biji-biji firman-Mu. Lalu datang, akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat dalam hidup kami masing-masing. Tolonglah hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Kok tidak kelihatan? Amin, amin. Oke. Amin, Pak. Oke, saya bacakan saudara sekalian. Saya diminta untuk kasih renungan singkat. Singkat itu bisa 1 jam, bisa 2 jam ya. Itu temanya saya diminta untuk menyampaikan renungan firman Tuhan Yohanes 19 ayat 30. Saya bacakan buat kita semua. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi tema yang diberikan itu sudah selesai. Tadi sebelum kebaktian, saya diskusi sedikit dengan Pak Paulus. Ini Paskah temanya kok kematian Tuhan Yesus sudah selesai. Itu, jadi saya sedikit bingung. Jadi langsung saya bilang sudah selesai. Kalau sudah selesai lalu tidak khotbah lagi. Gitu. Tapi saya tahu maksudnya pastilah itu ya. Kalau buat saya tentunya selesai itu yang pertama ini memang tahap pertama sudah selesai. Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Ya, tubuh jiwa rohnya sudah diserahkan semuanya. Jadi itu tahap pertama. Salib itu jelas keadilan dan kasih Tuhan di situ ada. Dia tetap adil, upah dosa maut. Tapi dia tetap kasih, kena mautnya diterima dia sendiri. Kita bisa dilepaskan. Itu. Cuma menurut saya yang kedua sih dengan adanya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke surga itu menurut saya juga sudah selesai. Itu tahap yang kedua. Saya bacakan Matius 28, saudara sekalian, ayat 18 sampai 20 yang terkenal itu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya rasa itu selesai tahap yang kedua. Semua kuasa sudah diberikan kepadaku, kata Tuhan. Di langit dan di bumi. Di surga, di bumi. Rohani dan jasmani, semua.
Jadi berbahagia saudara dan saya yang ikut dia. Saya paling senang memang khotbah Paskah sebenarnya karena tidak ada duanya. Tadi lagu dari GPCC bagus sekali, ya. Tidak ada yang equal. Tidak ada manusia yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Tidak ada kecuali hanya Tuhan Yesus. Tuhan saudara dan saya. Ya. Kita bersyukur Yesus. Semua nabi, semua pemimpin agama, semua orang baik itu bangkit dan mati lagi bisa. Ya, Lazarus bangkit, mati lagi. Tapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan buat saya itu menjamin bahwa sungguh-sungguh memang dialah Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Menurut saya, saudara sekalian, itu mungkin satu kali ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, imam-imam kepala Mahkamah Agama itu kan mencari semua kesaksian-kesaksian untuk menyalahkan Tuhan. Dan satu dengan yang lain tidak sepakat itu sampai akhirnya kalau saudara membaca di dalam Matius 26 itu ada satu peristiwa yang buat saya menarik. Sampai satu kali akhirnya imam besar itu berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, Matius 26 ayat 62. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jadi mungkin sedikit frustrasi, cari saksi-saksi tidak ada, langsung dia tanya to the point. Kau ini sungguh-sungguh Mesias, anak Allah yang hidup, Allah yang menjelma jadi manusia, yang semua kita bangsa Yahudi itu menunggu? Anda tahu itu jawab Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak menyangkal itu. Dia langsung menjawab, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saat itu juga imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu lagi saksi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Lalu Tuhan Yesus dihukum mati. Jadi Tuhan Yesus memang datang dan dia mau menunjukkan diri bahwa dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu bukti keautentikannya dinyatakan dengan dia bangkit dari antara orang mati. Dan kita bersyukur saudara punya Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya berdoa ayat yang sebenarnya juga saya siapkan untuk kita sekalian itu di dalam surat Filipi pasal 3, ya saya bacakan itu ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya ya, tapi kita juga mau mengenal akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi renungan singkat firman Tuhan pada kesempatan ini ialah bagaimana saudara dan saya bisa bersama-sama di tempat kita masing-masing itu mengenal akan kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama usulan saya, ini sebenarnya oleh-oleh dari Ibu Adi ini. Itu dia berkata, jangan pernah hanya menjadi penonton saja dalam hidup ini. Jangan hanya jadi penonton saja. Ada artikel kecil yang diberikan pada Bu Adi pada saya, itu kita tahu supir angkot itu biasa nyalip-nyalip satu dengan yang lain berebut penumpang kan, ya di Jakarta, di Semarang, di mana-mana itu. Terus satu kali itu setiap kali itu saling menyalip itu supir-supir angkot itu rebutan penumpang. Di pinggir jalan itu ada seorang ibu dengan 3 anak. Itu begitu didatangi supir angkot, pintu dibuka, ibu ngomong sama supirnya, ditinggal, nggak jadi naik. Beberapa kali terjadi gitu. Sampai ini yang bersaksi ini yang ikut satu angkot itu,
Sopirnya berhenti di depannya. Ibu ini tanya pada sopir, "Dek, nanti ini lewat terminal bis ya?" "Ya, masuk aja, Bu." Ibu ini ngaku, "Ya, Dek, tapi saya enggak punya ongkos untuk naik angkot ini, anak saya 3. Tapi kali ini sopir itu baik sekali. "Enggak apa-apa, Bu, masuk aja, cepat masuk. Enggak punya ongkos, masuk aja." Jadi ibu dengan 3 anaknya ini masuk. Ya, sopir-sopir angkot yang lain berebut penumpang. Sopir satu ini 3 anak plus 1 ibu, 4 kursi diberikan dengan gratis. Itu ceritanya. Jalan sampai di terminal bis, ibu dan anak-anaknya turun, nyampaikan terima kasih. Luar biasa. Tidak lama kemudian ada satu penumpang juga yang turun dan bayar kan. Bayarnya itu waktu itu tuh 5.000 per orang. Tapi dia kasih 25.000. Sopirnya mau mengembalikan 20.000. Tapi ini penumpang berkata, enggak usah. Itu yang 20.000 itu ongkos ibu tadi dengan 3 anaknya. Untuk Anda. Ya. Dia bilang pada sopir, "Dek, tetap saja berbuat baik ya." Gitu. Ya turun. Jadi di sini saudara ada seorang ibu yang jujur apa adanya, enggak punya ongkos, tapi ngaku sehingga dengan 3 anaknya bisa naik. Di sini juga ada seorang sopir yang suka menolong. Samping itu juga ada seorang penumpang yang dermawan, yang memberikan ongkos bagi ibu dan 3 anaknya. Semua ada tempatnya dalam hidup masing-masing ini. Saya percaya dalam hidup saudara dan saya semua tanpa kecuali ada tempat masing-masing yang Tuhan mau berkarya di dalam dan lewat kita semua. Itu jadi jangan pernah jadi hanya penonton aja. Saya berkeyakinan saudara sekalian bahwa masa pandemi juga tidak mengurangi itu. Mari berdoa sungguh-sungguh minta dalam masa-masa seperti sekarang ini, apa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Lewat hidup kita, lewat pelayanan kita. Ya. Saya sendiri sih bersyukur saudara sekalian, justru dengan pandemi ini kan kita bisa ngomong-ngomong, beberapa Anda dari Amerika, dari Jakarta, saya dengar ada yang dari Pangkalan Bun, dari mana-mana. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Itu belajar mengenal, menurut saya sih itu artinya mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, itu mesti tiap hari. Nah, ini oleh-oleh dari pendeta Yose Karol sahabat kita itu. Satu kali dia pernah khotbah di Salatiga. Dia ngomongnya gini, apa yang harus dilakukan tiap hari, harus dilakukan tiap hari. Nggak bisa seminggu sekali kemudian dijadikan satu, nggak bisa. Ya, kita makan itu tiap hari. Nggak bisa seminggu sekali makan, lalu sebanyak-banyaknya makan, nggak bisa. Exercise itu harus tiap hari. Istirahat itu juga harus tiap hari. Apa yang harus dilakukan tiap hari, saudara dan saya harus melakukannya tiap hari. Persekutuan dengan Tuhan, personal devotion, persekutuan pribadi dengan Tuhan tidak pernah bisa digantikan. Saya mengusulkan kepada saudara-saudara sekalian, tiap hari harus ada waktu